Terima kasih Bu Ana. Mungkin bisa dibantu untuk tampilin PPT saya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini kita bisa berkumpul dan mendengarkan pemaparan singkat saya gitu ya. Kali ini saya sebagai praktisi ya Ibu. Dan alhamdulillah saat ini saya sebagai Head of Corporate Communication dari Gereja Foods. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal ya apa itu Gereja Foods ya. Jadi nanti bisa tahu, oh ini tahu perusahaannya. Jadi mungkin kalau Prof. Soraya ini senior saya di LSPR juga, kami berdua juga mengajar di LSPR Jakarta. Kepakaran saya sih sebenarnya di Corporate Communication, di CSR, dan Sustainability Communication. Jadi memang saat ini korporasi ini saya juga membantu untuk membuat Sustainability Report. Mungkin Sustainability Report bagi rekan-rekan komunikasi itu hal yang baru ya, tapi kalau di korporasi saat ini itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau dulu report itu dikerjakan oleh orang finance gitu ya, biasanya oleh corporate secretary, makanya sekarang orang komunikasi itu juga harus belajar untuk membuat report keberlanjutan. Jadi kemarin saya kepakainya untuk komunikasi keberlanjutan. Baik, pada sore hari ini atas undangan dari Universitas Dian Nusantara, sangat sekali. Mungkin ini bagi GGF yang kedua kalinya ya. Kapan hari itu tim saya, Mbak Catherine juga pernah diundang untuk di kampus juga, webinar juga beberapa bulan yang lalu. Terima kasih. Baik, kali ini saya mendapatkan tema tentang peran komunikasi strategis dalam membangun ekosistem digital. Jadi mungkin secara teori next. Jadi kita tahu bahwa strategi dalam korporasi itu sangat penting Ibu Bapak. Jadi ketika awal-awal tahun ini, misalnya KPI, penyusunan KPI seperti saat ini, kita dalam korporasi itu harus punya rencana setahun ke depan ini mau apa sih, gitu ya? Apa yang mau dilakukan? Kalau di perusahaan saya kan ada jualan juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu pisang Sunpride, mungkin ada yang tahu boleh angkat tangan ya. Itu salah satu produk yang dari perusahaan ini. Nah di sini kita harus punya planning nih setahun ke depan dalam korporasi ini komunikasinya gimana? Apakah kita akan melakukan tahun lalu ada pameran atau kita jualan secara digital atau kita tahun lalu kita bikin acara muri seperti itu. Jadi kita harus punya plan. Nah strategi ini sangat penting banget dalam komunikasi. Mungkin nggak hanya komunikasi ya, semua departemen pasti harus punya strategi ini. Karena setiap tahun juga akan berbeda-beda. Kita plannya waktu COVID gitu ya, ketika kita nggak bisa ngantor, kita nggak bisa jualan online, kita bisa offline, dan semua dilakukan secara digital, itu juga strateginya beda. Jadi mungkin secara pengertian yaitu komunikasi strategis adalah proses merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program komunikasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Misalnya tahun ini saya diminta untuk kita tahun ini mungkin lebih banyak online ya, karena kan penjualan kita juga semakin berkembang. Kita juga punya program-program itu tentang keberlanjutan, itu mungkin bagus kita viralkan. Karena apa? Karena kita sebagai perusahaan buah-buahan nomor 1 di Indonesia, kita kan nggak punya kompetitor, tapi kita punya customer itu beraneka ragam, terutama untuk customer di luar negeri. Jadi isu-isu tentang keberlanjutan itu sangat bagus untuk diangkat ya. Kita sebagai orang komunikasi untuk jualan itu sangat bagus sekali. Misalnya kemarin kita juga pernah tentang kandungan gula dalam, kita punya produk susu ya, susu Hometown. Kalau Bapak Ibu semua pernah minum, memang premium tentang isu gula dalam susu. Itu kemarin kita juga sempat punya campaign ya. Jadi campaign bagaimana susu yang bagus itu yang gimana sih, yang tidak mengandung gula, mengedukasi masyarakat bahwa susu yang murni itu yang bagaimana, tidak manis, tidak dicampur adanya gula. Karena saat ini seperti kita tahu bahwa produk-produk di luar sana itu tingkat kandungan gulanya sangat tinggi. Kemarin muncul isu-isu tentang
anak-anak yang gagal ginjal di usia muda seperti itu ya. Jadi itu makanya kita itu sebagai suatu perusahaan yang peduli kepada kesehatan masyarakat, kita punya campaign-campaign yang positif gitu. Salah satunya seperti itu. Misalnya waktu di COVID gitu ya. Jadi kita punya campaign bahwa kita itu membantu nakes-nakes gitu. Jadi kita punya program bantuan-bantuan untuk dokter-dokter dan perawat selama COVID-19. Jadi kita mengirimkan buah-buahan, kita mengirimkan susu, sebagai vitamin tambahan alami untuk para nakes-nakes gitu. Nah, waktu itu kita campaign-campaignnya, kemudian bantuan kegiatan CSR, semua sesuai dengan strategi yang ada. Tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya untuk membangun hubungan kuat dengan stakeholder, bisa ke customer, waktu COVID kita dengan dokter-dokter gitu ya, dengan pemerintahan, sampai kita waktu itu mendapatkan pekerjaan dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan brand awareness. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita punya strategi ini ujung-ujungnya adalah image agar apa? Kalau kita makan buah itu sehat, kita makan buah itu baik. Buah sampret adalah buah asli Indonesia seperti itu. Jadi kita harus mensinergikan nih program-program di komunikasi dengan program-program di marketing misalnya, program-program dengan tim sustainability. Itu apa? Yaitu tadi untuk mencapai hasil yang bisa ujung-ujungnya adalah mendapatkan revenue bagi perusahaan seperti itu. Karena pasti perusahaan kan juga mencari mendapatkan keuntungan selain melakukan kegiatan sosial tadi. Oke, next. Nah, penerapan komunikasi strategis itu dalam pengembangan brand itu bagaimana sih? Pasti harus tahu tentang target audiensnya. Terus kemudian ada positioning brandnya. Contohnya apa? Misalnya Sunpride itu diposisikan sebagai buah asli Indonesia karena masih banyak orang menganggap bahwa itu adalah buah import gitu ya. Tapi karena memang kualitasnya bagus gitu ya, orang nggak ngerti bahwa buah Sunpride itu, pisang Sunpride itu dihasilkan dari Lampung gitu. Tahunya itu mulus, bersih, kuning gitu ya, besar-besar gitu ya. Nah, itulah kita punya positioning brandnya bahwa kita memang premium. Jadi mungkin dibedakan dengan yang di pasar bahasa beda ya gitu, karena memang dari awal kita menciptakannya itu memang untuk premium gitu. Dulu kita kalau ke supermarket itu nggak lihat buah-buahan, buah-buahan itu adanya di pasar basah. Sekarang di minimarket, di Indomaret, Alfamart yang besar-besar itu juga ada counter buah gitu ya. Jadi disusun rapi, orang bisa ambil dengan baik gitu. Malahan kalau di daerah kantor kami di area PCBD itu ada single, mungkin ada yang single, jadi orang ke Family Mart misalnya beli kopi sama beli pisang 1 biji itu udah ada gitu. Apa itu kemana, itulah positioning brandnya. Jadi kita memang nggak menentukan brand itu. Terus kemudian awareness ya, kalau orang lari mau maraton sekarang mesti ada buah pisang gitu ya. Jadi kan kita support acara-acara maraton olahraga seperti itu. Karena apa ya, untuk awareness bahwa kalau mau sehat olahraga ya makan pisang Sunpride. Jadi tadi komunikasi strategis untuk apa sih ya, untuk pengembangan brand gitu. Kedepannya sampai tahun ini tahun 2005 mau kalau kemarin buah asli pilihan terpercaya, sekarang mau apa lagi, kemakmuran. Kemarin waktu kongsi pacai tagline-nya untuk kemakmuran. Jadi kita harus, orang komunikasi harus membantu ini untuk orang brandcom supaya bisa inline sama strategi komunikasi yang akan dibangun. Next. Nah, peran komunikasi strategis dalam transformasi kita itu apa sih? Pertama adalah strategi digital, kedua untuk engagement dan pengukuran. Kenapa? Kalau di digital itu bisa diukur ya, nanti bisa teman-teman Bapak Ibu lihat, nanti saya lampirkan contoh media monitoring dari perusahaan saya di bulan Desember. Jadi meskipun kita campaign di sosial media, kita kan ada Instagram, ada TikTok, kita juga bikin TikTok, kita bikin Facebook, Twitter, itu salah satu saluran komunikasi ya. Jadi di mana kita mengefektifkan semua saluran komunikasi yang ada, platform digital yang ada. Dan di situ kita juga gunanya untuk apa ya? Untuk meningkatkan engagement ya. Karena anak-anak sekarang, hampir mungkin yang ada sekarang pasti punya minimal Facebook ya.
gitu. Kemudian ada TikTok, dan itu masing-masing dibuat berbeda. Jadi strateginya kalau konten di Instagram apa, konten di TikTok apa, konten di Facebook apa, seperti itu. Mungkin yang Facebook sama Twitter selama ini kita masih mirroring ya, sama. Tapi untuk TikTok kan kadang-kadang kita maunya yang bergerak, ada video dan lain sebagainya. Dan pembuatannya pun kadang-kadang saat ini kita juga udah memakai AI ya. Jadi kita nggak syuting lagi, nggak harus tinggal masukin keywordnya, terus nanti langsung muncul gambar gitu. Okay, next. Nah ini cara membangun ekosistem digital efek itu bagaimana? Yang pasti harus kolaborasi gitu ya. Kita nggak bisa kerja sendiri, Korkom nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan other departemen, misalnya dengan marketing. Kita punya apa? Oh kita minta produknya dong, kita pengen review. Terus misalnya dengan orang sustainability, isu-isu apa sih sustainability yang ada di kebun yang bisa kita jual? Oh misalnya pengolahan limbah, gitu ya. Itu juga bisa jadi meningkatkan engagement bahwa perusahaan ini tuh peduli pada lingkungan, peduli pada SDG, ESG, itu isu-isu yang ada sekarang. Jadi komunikasi nggak hanya ke media-media aja, tapi juga harus sustain sekarang. Terus kemudian harus ada inovasi. Jadi kita bikin konten-kontennya yang mungkin di-mix sama AI sekarang. Terus customer centris ya, jadi customer itu tetap utama. Biasanya yang jadi isu-isu di customer apa? Misalnya tentang isu gula tadi gitu ya. Jadi kemarin ada beberapa saya tahu di tahun kemarin kan tentang anak-anak banyak gagal ginjal karena anak-anak banyak minum susu yang mengandung gula gitu kan. Itu juga kita sasar, ini apa sih kira-kira yang jadi trending topik untuk kita masukkan dalam ekosistem digital ini. Dan yang terakhir yaitu tadi sustainability. Ini ujung-ujungnya tetap ada sustainability, yaitu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi kita itu menciptakan suatu ekosistem yang nggak berhenti satu saat. Mungkin dulu kita adanya dari zaman saya kuliah, media, saya harus bikin koran dan lain sebagainya ya. Setiap pagi saya harus bukain koran-koran, terus majalah, terus dia visit, terus kemudian ditempel, dihitung, diukur pakai penggaris. Kalau sekarang kan beda ya, nanti bisa dilihat apa yang dilakukan oleh Koms untuk media monitoringnya. Jadi ekosistemnya digitalnya harus berkelanjutan. Dulu cuma ada Facebook, sekarang udah ada TikTok gitu ya. Jadi kontennya apa? Ya kita juga harus buat konten yang sesuai dengan zamannya gitu. Mungkin kalau saya udah suruh bikin TikTok nggak bisa, makanya saya punya tim muda-muda untuk membuat TikTok minimal sebulan 2 kali 3 kali. Ini apa, tentang apa, misalnya tentang pisang, kemarin mengulas tentang pisang gitu ya. Wah, tapi dibuatnya ya yang model anak muda sekarang gitu, edukasinya sekarang, karena platform digital TikTok kan kebanyakan memang sekarang yang lebih tinggi ya. Oke, next. Nah, tantangannya ya dalam strategi digital ya terus ada perubahan ya. Misalnya tadi zaman saya waktu kemarin saya pegang itu sama Instagram aja. Sekarang saya harus berubah, harus punya akun TikTok. Gimana sih bikin TikTok, konten TikTok, terus kemudian gimana sih bikin video, gimana bikin foto, ngedit fotonya di CapCut misalnya, seperti itu yang paling gampang. Ya harus belajar juga gitu. Jadi di era digital ini orang Koms, meskipun saya juga generasi yang lama, juga harus udah bisa tuh bikin Canva sendiri, bikin video CapCut sendiri gitu. Nggak bisa lagi ya, minimal dasar lah gitu. Kalau memang ahli kan nggak mungkin juga ya. Jadi saya juga harus tahu gimana untuk membuat komunikasi strategis di digital ini. Saya juga harus tahu tentang TikTok itu bagaimana sih, berapa menit tampilannya dan lain sebagainya. Terus kita harus tahu kompetisi. Mungkin dari di KGL kita mungkin karena leading sebagai raja buah di Nusantara ini kan, jadi kayaknya kompetisinya kan agak nggak ada. Tapi kita juga nggak boleh lengah ya, karena kompetisi itu bisa aja dari luar nanti. Kemudian privasi ini juga penting ya. Jadi di era digital ini ya, kemarin misalnya di YouTube, kalau nggak di Instagram tuh banyak konten-konten yang nggak boleh. Misalnya ada kemarin terakhir itu
ada petani atau tamu nggak kebun naik truk gitu kan nggak boleh ya. Tapi kita juga ngasih edukasi itu nggak baik karena itu tidak sesuai dengan K3. Jadi kita tetap memberikan DM bahwa mohon videonya di take down karena itu tidak sesuai dengan kaidah K3 kita gitu. Itu dia masuk ke area kita nggak boleh sebetulnya, tapi mereka film-film sendiri gitu juga. Makanya kita juga harus jaga itu juga. Tapi kita nggak langsung di tag kemana-mana, kita DM dia untuk take down video-videonya. Contohnya itu ya. Oke, next. Nah, strateginya gimana sih untuk meningkatkan SDM? Nah, pasti saya harus berikan pelatihan nih pada tim-tim saya gitu ya. Setahun sekali, kayak tahun kemarin kita panggil ahli digital ya. Ahli digital, sosial media, terus kita juga pengembangan kompetensi. Kemarin juga kita belajar, saya mengajak tim saya juga belajar dan dengan perusahaan lain, waktu itu kita dengan Indofood ya, kita bagaimana sih pengelolaan departemen komunikasinya untuk terutama untuk digitalnya, apa aja yang udah ada. Kita juga nggak malu untuk belajar gitu. Jadi kita lebih banding nih, boleh nggak kita datang ke kantornya Indofood, kita sharing tentang internal communication-nya, tentang external communication-nya, gimana sih apa yang dilakukan di sana. Terus kemudian kreativitas yang terakhir juga ini sangat penting. Karena kalau saya pun juga harus mengingatkan tim saya bahwa bikin konten-konten itu juga jangan yang itu aja gitu. Kita harus punya desain, terus kreativitas untuk bikin videonya itu harus berbeda-beda ya. Misalnya kemarin untuk fungsi Facai ya, kita harus bikin setiap tahun kita harus bikin video 1,5 menit. Itu harus berbeda itu. Karena apa, kalau kita hanya bikin poster selamat mengucapkan fungsi Facai gitu aja orang udah bosan. Makanya kita bikin sebulan, hampir 2 bulan sebelumnya kita udah brainstorming nih, bikin apa ini untuk fungsi Facai tahun ini. Oh, temanya tentang ini Pak, ini. Kita diskusi bareng-bareng gitu. Ini nanti untuk puasa misalnya tanggal 29-30 Februari ini udah syuting, kita harus mau bikin apa ini untuk video, karena kita juga digital, kita selain di sosial media, kita di kantor, di internal itu juga ada TV wall ya, TV gede di dalam kantor, di Lampung, di kantor pusat, atau di kantor di pabrik gitu. Jadi kita bikin konten-konten video yang memang saat ini ya mau nggak mau komunikasi juga harus bisa bikin gitu. Baik dibikin sendiri ataupun nomadik. Next. Ada berapa menit lagi Mbak saya waktunya? Masih ada 20 menit Pak. Oh, oke. Jadi apa sih yang udah digunakan saat ini? Kita udah pakai ya, kita udah pakai AI, big data, automation itu juga udah kita pakai. Meskipun kita tidak full, tapi AI itu sekarang dari manajemen pusat udah minta, dari desainnya udah nggak pakai, masih sih pakai Canva, pakai Corel masih, tapi dimulai dipadu-padakan dengan AI gitu. Karena kan tampilannya kelihatan banget kalau sekarang itu pakai AI itu kan. Jadi bikin video juga sama, kita misalnya voice over-nya, kalau dulu manggil orang voice over gitu. Karena tinggal milih aja pakai AI, mau logatnya logat Amerika, British dan lain sebagainya, itu bisa langsung. Kita tinggal ambil fotonya tim kita sebagai pembawa acaranya, nanti mulutnya udah langsung otomatis kan pakai AI. Jadi makanya MC pembawa acara mungkin ini jadi saingan ya sekarang nextnya gitu ya, bahwa kita sudah bisa pakai itu. Karena manajemen juga bikin internal communication tuh sekarang udah pakai AI aja, nggak usah syuting-syutingan, tinggal kita masukin materinya, dia nanti langsung udah bisa jalan. Karena biasanya informasi di internet itu kan nggak panjang juga ya, cuma 1,5 menit, paling lama 3 menit ya. Informasi tentang code of conduct, tentang good corporate governance gitu ya, tentang sustainability, tentang K3, udah bikin video-video internet itu pakai AI ya, seperti itu contohnya. Oke, next. Nah, ini contohnya di GGF. Oke, next. Jadi mungkin ini sedikit tentang GGF ya. Jadi mungkin tadi ingin tahu apa sih GGF. Sebenarnya GGF itu banyak Pak ya. Jadi ada
Di kita ada beberapa perusahaan, ada PT Kerjaan Pineapple, jadi ini perusahaan penghasil nanas. Kita juga mengekspor nanas ke 60 negara. Kami adalah satu produsen nanas terbesar di dunia. Jadi memang kita private company, bukan TPK. Nah, untuk di lokal kita punya produk dengan brand Sunpride. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah pernah makan pisang, nanas, jambu, Sunpride gitu. Kemudian kita juga punya peternakan sapi. Nah, ini juga sama. Kita kok bisa tiba-tiba dari pertanian punya sapi. Dari mana itu? Nah, ini kita orang komunikasi itu punya program atau strateginya bahwa kita mengolah limbah tadi nanas yang dimasukkan kaleng tadi. Jadi nanas kaleng tadi ada limbah itu dijadikan pakan ternak sapi. Makanya kita punya perusahaan sapi 1000 ekor lah di Lampung. Karena jadi sapi ini dikasih makan campuran dari nanas tadi. Jadi limbah dari nanas itu tidak dibuang, tapi kita menggunakan untuk pakan sapi. Kita juga punya perusahaan tepung tapioka, ada perusahaan bromelin dan transportasi. Oke, next. Nah, ini produk-produk, mungkin Bapak Ibu nanti yang di sini pengen tahu produknya di pasar, nanti ada Rejuve, itu juga salah satu produk kami. Terus kemudian ada Sunpride, ada susu Hometown, terus ada Bonazap, sebenarnya masih banyak lagi. Ini salah satunya. Tadi kalau ke supermarket, ini lah produknya. Mungkin lebih banyak tahu tentang pisang ya. Tapi nggak hanya pisang, ternyata ada nanas, jambu, pisang. Terus kita juga punya susu Rejuve, kalau di mall-mall ada Rejuve, nah itu. Oke, terus real food ya, itu nugget ayam juga ada kita. Oke, next. Nah, ini strategi kita harus menjalankan dari manajemen, tetap harus menjalankan strategi komunikasi tentang keberlanjutan ini. Nah, ini salah satu yang jadi jualan kita, bahwa bedanya kita dengan perusahaan lain itu di sini. Gitu. Jadi kita udah menerapkan circular economy. Nah, di mana kita tahu bahwa circular economy ini kan sekarang pemerintah juga menggalakkan circular economy gitu ya. Jadi Bappenas itu udah kita jalankan dari tahun 80-an gitu. Jadi ternyata sekarang pemerintah baru menjalankan hal itu. Dari kebun, panen dari sapi, terus jadi biogas jadi pupuk cair kembali lagi ke kebun. Nah, di sinilah peran komunikasi juga berperan penting ya untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan ini. Mungkin teman-teman yang kuliah komunikasi, terutama PR ya, saya kan background-nya memang PR ya, jadi ini salah satu contoh kalau nanti mau bekerja gitu, jadi harus tahu tentang produk knowledge itu harus tahu ya. Jadi saya dulu nggak tahu tentang perkebunan, juga harus belajar apa itu namanya menur, apa itu namanya limbah, waste, gitu juga harus tahu juga, karena kita kan sebagai PR-nya harus juga tahu. Jadi pentingnya juga seperti itu. Next. Nah, ini Korkom, itu kan macam-macam ya. Jadi Korkom itu selain digital yang kita bicarakan sekarang, ini buat teman-teman juga, karena saya pikir saya perlu men-share juga bahwa teman-teman di Korkom itu nggak segampang itu gitu ya. Jadi ada internal communication, ada external communication, tahu sendiri ya internal apa, eksternal apa gitu ya. Terus kemudian eksternal pasti dengan media gitu ya, dengan stakeholder di luar sana, termasuk dengan government relation itu juga kita support. Kalau internal relation ya tadi kita punya program-program yang untuk mengedukasi, menginformasikan karyawan, juga harus tahu sih apa aja yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, rencana-rencananya apa. Jadi itu yang kita lakukan. Terus ada digital tadi ya, kita juga harus mengaktifkan digital kita, karena itu salah satu untuk menunjang ya, karena semua orang sekarang pasti pegang handphone kan. Jadi peran comms ini juga sangat penting sekali, bikin konten-kontennya, informasi dan lain sebagainya. Terus visit event juga sama, kita juga terima tamu dari pemerintah, kemudian dari kampus-kampus. Jadi kita juga membuka open untuk teman-teman yang mau lihat gimana sih perkebunan pisang, perkebunan nanas itu bagaimana, itu juga kita terima. Dalam setahun kita terima hampir 2.000 tamu ya, baik dari kampus, dari pemerintahan,
dari apa lagi? Menteri-menteri, mulai wakil presiden, mulai dan sebagainya. Itu juga Koms juga menghandle ya. Gitu. Jadi itu juga salah satu event visit itu tim Kom juga harus belajar. Mungkin ini tambahan sedikit ya di luar digital tadi. Oke, next. Nah ini tadi kan frameworknya bahwa kita tuh memang harus menjalankan visi dan misi perusahaan tadi. Gitu, bahwa apalah yang dilakukan di digital tadi juga harus align dengan visi dan misi dari perusahaan. Jadi kita bikin di perusahaan ini ya nggak boleh bikin program-program di luar itu gitu ya. Jadi harus sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Oke, next. Nah ini tadi contohnya ya, tadi ada visit, public relation, terus kemudian internal communication, external communication, fungsinya apa, outputnya apa. Ini salah satu contohnya ya yang bisa nanti dipelajari teman-teman semua. Oke, next. Nah ini proyek-proyek yang udah pernah kita lakukan. Jadi visi, public relation, sosial media, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini juga kegiatan 6 tahun kemarin. Oke, next. Nah, di kesimpulannya apa sih? Jadi komunikasi strategis berperan vital dalam membangun ekosistem digital yang efektif, menerapkan strategi yang terintegrasi dan berfokus pada customer ini ya, berfokus pada customer serta memanfaatkan teknologi yang akan menjadi kunci keberhasilan. Jadi digital itu sekarang memang nggak bisa kita tinggalkan intinya. Jadi kalau memang nggak bisa harus belajar. Tim saya pun sampai hari ini juga saya coba kamu belajar tentang AI, harus belajar tentang AI. Bagaimana sih sekarang tentang TikTok itu ya, itu gimana? Itu harus kita belajar. Harus mereview semua. Oke, next, ini ada contoh-contoh lain. Ini kan digital ya. Nah, sekarang udah nggak pakai video konvensional, udah koran. Lihat. Next. Ada apa aja sih? Jadi di sini nanti analisa. Baca. Next. Nah ini data. Nah ini juga penting ya. Jadi kita dari berbasis data ya. Apapun yang dilakukan itu juga harus berbasis data ya. Dalam sebulan itu apa aja sih isu-isunya. Jadi ini yang kita penting. Okay, next. Nah ya. Twitter, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ini juga banyak. Jadi GGF itu paling banyak di mana di berita. Okay, next. Nah, sentimennya gimana, positif, negatif, ini juga kita mapping ya. Jadi kita sebagai comms juga nggak hanya jualan-jualan, tapi kita juga harus tahu apa sih yang muncul. Ini kan digital semua ya. Jadi comms itu harus bisa tahu. Next. Nah, media sosial juga sama, kita mapping. Terus next. Nah, isu-isu di media daring. Ya, jadi mungkin buat teman-teman di universitas yang lagi kuliah, oh ternyata ini ada. Jadi ini salah satu contohnya di korporasi ya yang ada gitu. Next. Nah ini kan isunya tentang apa? Oke, next. Nah yang di sosial media juga sama. Next. Next sama. Nah ini juga pembicara juga bisa kita mapping juga ya. Next. Nah ini perusahaan-perusahaan kita juga bisa apa yang jadi pembicaraan juga bisa diukur ya. Next. Nah, media-media mana aja yang menerbitkan berita-berita kita juga sama di area digital. Enaknya ini sekarang kita udah bisa memapping langsung ya. Kalau dulu kan harus media visit apa gitu, langganan korannya dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita tinggal lihat di portal ini juga udah bisa. Okay, next. Nah ini juga sama untuk webinar. Okay, next. Nah ini juga sama. Okay, next. Isu strategis. Nah ini juga bisa kita lihat ya. Sekarang gampang karena semua udah digital ya, udah. Kalau dulu kan nggak ada guys. Next.
bisa ketahuan siapa aja. Oke, next. Buzzer, nggak ada tahu juga gitu kan. Oke, next. Nah, cuitan-cuitan negatif juga kita bisa mapping juga. Jadi memang sekarang komunikasi orang copy art lebih gampang ya gitu. Dulu zaman saya tahun 2000-an masih gunting-gunting koran gitu. Kalau sekarang kan udah analisanya bisa langsung udah keluar. Oke, next. Nah, keyword. Oke, next. Nah, trend tagar. Oke, next. Ini saya tampilin ya. Oke, sosial medianya. Oke, di account yang ini boleh di follow buat teman-teman semua yang mau follow boleh. Jadi kadang-kadang kita juga bikin quiz ya, untuk meningkatkan engagement seperti itu. Info-info tentang magang juga kadang-kadang kita buka di sini juga. Oke, next. Instagram. Oke, next. Nah, next. Nah, next. Nah, sudah. Terima kasih. Jadi itu sedikit informasi ya. Mungkin bagi teman-teman, aduh berat ya. Tenang aja, pelan-pelan aja. Ini yang ada di korporasi saat ini bentuknya seperti itu untuk komunikasi digital ya. Gitu. Jadi kita di Koms itu nggak hanya jualan, tetapi kita juga sebagai orang komunikasi juga harus punya data, punya analisa gitu bahwa semua itu bisa diukur untuk menentukan strategi apa yang harus kita lakukan seperti itu. Baik, itu sedikit pemaparan dari saya. Semoga pemaparan singkat ini memang kalau dijalanin agak berat ya, agak susah karena nggak semua korporasi juga menjalankan hal yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah karena pengalaman saya pernah di 17 tahun di perusahaan telekomunikasi, terus kemudian pernah di perusahaan pulp and paper, dan di perusahaan hortikultura ini juga pembelajaran yang beda-beda ya, karena emang lain korporasi itu beda-beda. Nah, tapi secara garis lurus, secara benang merah itu ya hampir sama aja sih sebenarnya. Cuma memang saat ini untuk teman-teman yang mulai belajar tentang digital gitu ya, terus belajar tentang komunikasi keberlanjutan tadi, karena itu tadi bahwa comms itu nggak hanya media relation, nggak hanya public speaking, nggak hanya writing, tapi ternyata semakin berkembang ya. Sekarang ada krisis, ada komunikasi resiko, komunikasi krisis, ada komunikasi keberlanjutan gitu dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ya masih terbuka lebar ya untuk di dunia komunikasi ini, terutama digital ya. Mulai desain itu sangat dibutuhkan sekali karena semua sekarang juga semua bikin konten kan harus cepet ya. Jadi habis preskonnya belum selesai, kadang-kadang berita udah nyebar kemana-mana sekarang. Kalau dulu zaman saya jadi PR yang di perusahaan lama, sekarang preskon beritanya baru besok pagi kan. Kalau sekarang kan kita preskon, orangnya masih di depan stage, beritanya udah muncul gitu kan. Nah, makanya kecepatan digital ini harus ada strateginya. Jadi apa yang harus wartawan sekarang juga semakin kritis. Pemberitaan juga semakin bermacam-macam, beraneka ragam, media juga beraneka ragam. Itu harus bisa diantisipasi oleh orang komunikasi terutama korporasi.